Shalom, selamat pagi semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sampai di hari ini. Satu hari lagi Tuhan beri kesempatan buat kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di ruang ibadah PBS Ministry. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat yang semua sudah hadir. Sebelum kita mulai masuk dalam pujian penyembahan, pelajaran firman Tuhan, Bible study, dan diskusi, kita akan buka dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh sampai pada pagi hari ini. Sama-sama kami mau bersekutu Tuhan, mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku firman. Bapa di surga, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tutup bungkus kami pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Semua jaringan, device, internet, Bapak, Engkau yang tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Segala sesuatu yang coba-coba mengganggu fokus kami, mengganggu apapun Tuhan jalannya ibadah ini. Kami sehati sepakat, kami gagalkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu juga Tuhan, kami mau bereskan segala sesuatu dalam seluruh kehidupan kami, khususnya hamba-Mu ini dan setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir di ruang ibadah ini, juga yang menyampaikan firman, Pastor Yohanes Parapat, yang akan menaikkan pujian penyembahan, Ibu Ira, Leni Lokulelen, dan Pastor Kemal, dan semua teman-teman yang sudah hadir, Bapak. Bila Kau dapati sikap kata hati, pikiran kami yang tidak berkenan, perbuatan kami yang menyakiti hatimu, mendukakan Engkau ya Roh Kudus, tahirkan, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Kami mengakui semua pelanggaran kami, dan cuma darah Yesus yang dapat mentahirkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kalau kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan kami mau naikkan segala sesuatu, dan segala sesuatu ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan kepada hambanya untuk menaikkan pujian. Kita akan memuji Tuhan. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba
saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, mandang mahkota kelak milikku. Bait ketiga, indahlah bagiku, indahlah bagiku salib hina keji, berlumpuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh, salib itu ku junjung penuh, dan mahkota kelak, dan mahkota kelak milikku. Satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami tetap mau bersyukur Tuhan dalam setiap masa kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa saat ini kami masuk dalam minggu kalender gereja Lent, di mana Tuhan mempersiapkan diri untuk salib yang akan dipikul. Hari ini Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami Tuhan ada banyak salib-salib yang kami akan pikul, tetapi apa yang Kau pikul lebih dari apapun salib yang kami akan lalui Tuhan. Tapi kami percaya untuk memperoleh satu kemenangan, untuk memperoleh kemerdekaan, Yesus harus melalui salib. Lent, masa kalender gereja di mana harus dilalui Yesus. Kami percaya Tuhan dalam circle of life di mana kematian, resurrection, kebangkitan, dan pencurahan Roh Kudus, yaitu proklamasikan di mana Pantekosta yang akan kita hadapi nanti adalah lambang kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Engkau beri urapan yang lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang disampaikan, semua itu hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai hati kami masing-masing, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan Pak Pendeta. Baik, Shalom. Uh, Suara saya cukup jelas ya, Pastor Kemal, cukup jelas sih. Oke, baik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya memberi judul atau memberi tema untuk apa?
eh, materi pagi hari ini yang juga nanti akan kita diskusikan, yaitu mengingat Tuhan ya, atau eh, lebih tepat mungkin mengenang Tuhan. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Baik, saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang 11. Bapak Ibu bisa eh, baca Alkitabnya juga masing-masing ya. Tapi ayat ini sudah sering sekali dibaca ya, khususnya ketika akan masuk dalam perjamuan kudus, biasanya ayat ini dibaca ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, ia datang. Peristiwa perjamuan terakhir Last Supper di mana Yesus menyampaikan kalimat-kalimat ini adalah peristiwa pas sebelum Yesus ditangkap dan kemudian ujungnya disalib ya. Jadi saya diminta menyampaikan tema yang berkaitan dengan Jumat Agung atau pengorbanan Yesus, kematian Yesus, maka ini adalah peristiwa terakhir sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalib. Kalau Bapak Ibu baca Injil, ya perhatikan Bapak Ibu semua, saya menganggap Bapak Ibu suka baca Alkitab. Kalau enggak, tolonglah mulai suka gitu ya. Eh, Injil yang paling banyak atau yang paling banyak menceritakan apa saja yang terjadi di perjamuan terakhir itu, Last Supper, itu adalah Injil Yohanes. Jadi kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes, pasal 13, 14, 15, 16, 17, itu adalah kalimat-kalimat Yesus di dalam perjamuan terakhir yang sebagiannya yang kita baca tadi gitu ya. Jadi perjamuan terakhir itu Yesus ngomong banyak sekali. Dia akan berikan penghibur, kamu akan menderita aniaya dan sebagainya sebagainya. Dia bilang banyak sekali ke murid-muridnya. Dia basuh kaki murid-muridnya. Itu semua di perjamuan terakhir. Nah, kalimat yang tadi kita baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 juga bagian dari perjamuan terakhir ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian atau semua saya tidak tahu barusan mungkin nonton film Last Supper ya, perjamuan terakhir itu ya. Saya suka sekali ya dengan filmnya. Meskipun ada unsur yang saya anggap kurang kurang kuat ya menggambarkan peristiwa perjamuan terakhir itu ya. Bukan supaya Bapak Ibu yang belum nonton jadi ogah, nonton aja, tetap sangat bagus ya. Cuma buat saya bukan perlu dramatis ya, tapi memang peristiwa aslinya kalau dibaca di Alkitab jauh lebih lebih apa ya, lebih kuat ya pesan-pesannya dan sebagainya ya. Oke, nah hari ini temanya adalah mengingat Tuhan. Di ayat yang ke-24, 25, dan 25, dua kali Tuhan bilang begini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali ya. Jadi kalau kamu memecah-mecahkan roti dalam perjamuan kudus, maka tujuannya adalah untuk memperingati Tuhan atau menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Ayat 25 dibilang begini, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Perhatikan ya, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi ada dua kali dalam pembicaraan singkat ini, Yesus menekankan pentingnya perjamuan kudus itu dilakukan
tujuannya adalah untuk memperingati akan Yesus. Menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Ya, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah anamnesis ya. Dari kata dasar anamimnesko ya. Anamnesis. Di bahasa populer sekarang ada kata amnesia ya, dari akar kata yang sama. Amnesia itu kehilangan ingatan, ya kan? Betul ya. Jadi mengingat, ingat-ingat, peringatan, mengingat itu dari kata Yunani memang ya, yang digunakan di apa namanya, di dalam bahasa yang sehari juga sering kita dengar ya, seperti amnesia. Anamnesis, mengingat kembali atau mengingat terus. Sebenarnya di dalam Alkitab bahasa Inggris digunakan kata remembrance ya. Jadi mengenang, mengingat terus, mengingat kembali ya. Makanya ada kata ana. Kata ana dalam bahasa Yunani sering menunjuk kepada repetisi, terus-menerus mengulang ya. Repetisi. Jadi untuk terus-menerus mengingat, terus mengingat, mengenang akan Tuhan ya. Jadi saya lebih suka menggunakan kata sebetulnya menggunakan kata peringatan, mengingat, nggak apa-apa ya. Tapi mengenang itu menurut saya katanya lebih lebih berkonotasi komplit ya. Saya mengenang misalnya kalau kita ada kenal orang yang sudah meninggal, biasanya kita bilang saya mengenang beliau sebagai orang pribadi yang baik, murah hati, suka tolong orang, rendah hati, begitu kan. Jadi mengenang itu lebih komplit, lebih kayak film. Bapak Ibu kayak punya film tentang orang itu, begitu kan? Saya mengenang misalnya yang orang tuanya udah meninggal, saya mengenang bapak saya sebagai pekerja keras. Memang orangnya kalau ngomong keras begitu ya, tapi orangnya betul-betul rajin. Bapak Ibu punya kenangan komplit. Bapak Ibu kan nggak bilang begini, saya ingat bapak saya, bukan. Bapak Ibu lebih mengenang. Karena kita mengenang itu kita sekali lagi kita punya apa memori kita komplit gitu kan. Kamu ingat siapa yang dulu ngajar? Ya udah ingat. Tapi kalau mengenang tentu beda, ya kan? Saya menggunakan waktu untuk menjelaskan dulu perbedaan ini supaya kita ngerti sebenarnya dari yang saya pelajari tentu aja apa yang Tuhan maksudkan ketika dia bilang sama murid-muridnya, ingat ya, tiap kali kamu memecah-mecahkan roti, tiap kali kamu minum ini, kamu harus mengenang aku begitu loh. Eh, kita tahu bahwa hari-hari kalau Bapak Ibu ke banyak gereja ya, saya mohon maaf kalau termasuk di gereja Bapak Ibu ya, terjadi hal ini maka ada kekeliruan besar ya. Di banyak gereja, kalau mau perjamuan kudus itu sering sekali ya dikalimatkan begini. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam perjamuan kudus supaya kita menerima berkat, yang sakit disembuhkan, ya, yang miskin nanti akan diberkati. Ada apa ya? Ada penyimpangan ya, ada kekurang ajaran. Ada kekurang ajaran yang luar biasa ya dari eh, cukup banyak gereja ya yang menyatakan seolah perjamuan kudus itu kebutuhannya untuk kayak gitu. Ya, itu menurut saya bukan lagi ini, itu kurang ajar. Itu ya menurut saya itu sangat tidak menghormati. Karena memang bukan itu tujuannya. Tujuannya kata Tuhan menjadi peringatan akan aku. Ya. Makanya bacalah Alkitab, perjamuan kudus supaya kita mengenang Tuhan, ya, pengorbanan Tuhan tentu saja yang paling penting. Karena setelah itu murid-murid tahu bahwa setelah lewat peristiwa penyaliban Yesus, murid-murid teringat kembali. Perhatikan ini ya, Bapak Ibu ya, perhatikan. Setelah lewat Yesus mati, bangkit, naik ke surga, murid-murid teringat gitu loh. Oh, Tuhan pernah bilang ya waktu perjamuan terakhir sebelum dia ditangkap, dipukulin, ditempeleng, Tuhan pernah bilang bahwa
Jadikanlah perjamuan kudus itu untuk mengingat-ingat Tuhan atau mengenang Tuhan. Nah, gitu loh. Jadi waktu Yesus sudah habis ditempeleng, dipukuli habis-habisan, setengah mati, disalib, mati, bangkit, naik ke surga, murid-murid pasti teringat. Oh iya ya, Tuhan pernah bilang. Begitulah hebatnya penderitaan Tuhan. Begitulah hebatnya kasih Tuhan. Begitulah hebatnya pengorbanan Yesus. Jadi murid-murid teringat gitu ya. Oh, berarti penting ya. Kenapa Tuhan bilang kalau kita perjamuan kudus, kita ingat lagi semua memori, semua kenangan kita tentang Tuhan ya. Mereka tiga setengah tahun, mereka sekian tahun bersama Tuhan, mereka ingat lagi eh, semua yang Tuhan lakukan bersama-sama dengan mereka dan untuk mereka, itu ya. Jadi itulah sebabnya perjamuan kudus dilakukan sekali lagi untuk mengenang akan Tuhan. Ya, saya udah jelaskan tadi mengenang itu saya memahaminya memiliki konsep atau konotasi komplit ya. Kita mengingat seseorang secara utuh seluruhnya gitu ya. Bapak kita misalnya kalau bapak kita udah meninggal, tiap hari dia habis-habisan banting tulang, pergi pagi, pulang malam begitu ya. Kalau yang bapaknya agak kurang berada ya, agak kalau zaman dulu kan kebanyakan orang tuanya habis-habisan dia tiap hari gitu ya untuk istri dan anak-anaknya. Itu kan dikenang, ya kan, dikenang oleh anaknya. Sehingga anaknya kemudian apa ya, menghargai, menjaga nama baik bapaknya, betul ya? Itu tujuannya mengenang. Perhatikan ini penting banget supaya sekali lagi Bapak Ibu ke depannya ketika perjamuan kudus ngerti, karena perjamuan kudus memang penting sekali, ya, menjelang Yesus disalib. Lalu eh, di- apa? Kenapa penting sekali mengingat akan Tuhan dan Tuhan berikan di saat sebelum dia disalib. Habis itu dia mati. Jadi kayak semacam saya menyebutnya semacam pesan terakhir. Ini memang pesan terakhir. Perhatikan ya, ini pesan terakhir Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya orang tua yang meninggalnya Bapak Ibu ada di dekatnya, itu umum orang tua itu sebelum meninggal memberikan pesan terakhir. Perhatikan ini ya, semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, dari semua perkataan orang tua kita, waktu kita kecil sampai dia menjelang dia meninggal, biasanya yang paling penting itu waktu dia mau mati, itu yang paling penting. Ya, perhatikan ini. Saya orang Batak itu sama. Saya rasa di semua lain sama begitu ya. Saya perhatikan orang-orang tua Batak dan orang-orang tua lain lah. Waktu dia mau mati, mau meninggal, maaf. Pesan yang dia berikan terakhir itu yang paling penting. Kita boleh lupa omongan orang tua kita yang mungkin 30, 40 tahun, 50 tahun sebelumnya. Tapi yang dia mau meninggal itu nggak boleh dilupakan. Itu yang paling penting. Ya, itu biasanya begitu. Nah, eh, waktu Tuhan perintahkan untuk murid-murid mengingat akan dia, itu perintah terakhir dia di akhir-akhir. Sama dengan waktu dia bilang nanti akan ada Roh Kudus, itu pesan terakhir dia. Nanti aku nggak tinggalin kamu sendirian, akan ada penolong yang sama dengan aku, ya, penolong lain yang sama dengan aku. Itu penting, itu pelajaran lain entah kapan. Itu penting banget, ya, penolong yang lain. Lalu dia bilang apa lagi? Ingat ya, nanti kamu akan dibenci dunia. Nanti kamu akan menderita aniaya. Dia udah kasih tahu itu di mana dikasih tahu? Di peristiwa terakhir ini, di di apa namanya? Di pesan terakhirnya sebelum dia ditangkap dan disalib. Makanya nanti baca Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. Karena itu semua diberikan Tuhan atau dikasih Tuhan ke murid-murid dalam perjamuan terakhir sebelum ditangkap dan disalib. Aku sudah berdoa kepada Bapa supaya iman kamu jangan gugur. Aku sudah minta kepada Bapa untuk diberikan penolong yang lain. Jangan kamu gelisah, sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk siapin tempat untuk kamu. Semua pesan itu dikasih tahu Tuhan ke murid-murid di perjamuan terakhir sebelum dia disalib. Makanya sekali lagi Yohanes 13, 14, 15, 16, 17 itu nasihatnya semua diberikan di dalam ruang yang sama, waktu yang sama.
tempat yang sama. Memang topiknya banyak tentang Roh Kudus, penderitaan. Karena bagi Tuhan ini nggak ada lagi kesempatan. Ini terakhir nih, dikasih semua. Lalu dia basuh kaki murid-muridnya di peristiwa yang sama. Pertama, Petrus menolak, Tuhan, jangan karena nggak pantas. Di dalam tradisi Yahudi, tentu saja murid yang harusnya membasuh kaki gurunya. Hamba yang membasuh kaki tuannya. Makanya pertama Petrus nggak mau. Tuhan bilang, kalau aku nggak basuh kamu, kamu nggak dapat bagian dalam aku. Lalu Petrus bilang gini, kalau gitu semuanya Tuhan dari kepalaku. Nggak perlu. Karena kamu udah bersih. Cuman dikit aja kurang. Tapi memang nggak semua kamu bersih. Lalu semua sepakat itu menunjuk kepada Yudas. Nah, jadi semua yang dikatakan Tuhan ini termasuk ingat-ingat aku ya, itu diberikan sekali lagi di perjamuan terakhir, pesan terakhir. Sama kayak orang tua waktu mau meninggal, bilang sama anaknya, jaga mamamu ya. Biasanya gitu pesan pertama kan. Jangan kalian berantem. Eh, apa? Jaga mamamu. Ya, jangan kau biarkan mamamu misalnya jadi luntang-lantung, misalnya begitu kan. Jangan kamu berantem. Pasti pesan-pesan penting. Nggak ada lagi pesan-pesan yang receh di situ udah nggak ada. Nggak ada lagi di situ yang ece-ece yang tidak penting nggak lagi. Apalagi kalau napasnya tinggal 1, 2, 3, 4. Pasti yang dikasih pesan yang penting-penting aja gitu ya. Jaga mamamu, eh, apa namanya, jaga apa rumah kita gitu kan. Eh, kamu apa namanya, bantu adik-adikmu. Makanya biasanya di suku tertentu anak paling tua itu sangat bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Karena biasanya itu pesan bapaknya juga. Ya kan, sebelum bapaknya meninggal dikasih pesan ya. Jangan kau iniin adikmu buat dia sampai berhasil gitu kan. Makanya banyak banyak di banyak suku anak paling tua itu sering yang paling menderita sebab dia berusaha supaya adiknya semua berhasil dulu. Karena itu pesan bapaknya, ya. Itu yang disebut dengan wasiat terakhir. Nah, sekali lagi sebelum saya jelaskan makna lebih jauh, karena buat saya ini penting. Eh, pe- Kata Tuhan ketika dia bilang, ingat-ingat akan aku, itu diberikan sekali lagi sebelum dia disalib, tepat sebelum dia ditangkap dan disalib. Ya, jadi saya mau kita punya pemahaman sebelum Yesus disalib, ada yang sangat penting. Karena memang habis itu dia disalib, tapi supaya kamu nggak kecewa, supaya kamu nggak meninggalkan Tuhan, kamu harus ingat Tuhan sepenuhnya gitu. Kamu harus kenang semua. Karena kalau kita tahu bahwa sebagian orang justru tidak bisa terima gitu ya, Tuhannya disalib, kemudian meninggalkan Tuhan, nggak percaya dengan segala macam peristiwa penyalipan. Murid-murid takutnya Tuhan nggak mau murid-murid tercerai-berai kemudian tidak lagi meneruskan ajaran Kristus kalau nanti dia disalib. Makanya dia bilang, kamu harus mengingat terus aku, mengenang akan aku. Baik, sekarang berikutnya, kenapa penting mengingat akan Tuhan? Sebenarnya tadi udah saya singgung sedikit, tapi saya mau menjadikannya lebih formal ya. Ada 2 poin penting yang saya mau bagikan, cuma 2 aja. Saya sebelum masuk kepada penjelasan 2 poin ini, saya supaya nggak kelupaan ada satu lagi. Begini, kalau hari ini di zaman canggih ini, biasanya anak kepada orang tua kepada anak itu kenangannya bisa disimpan, ya kan? Bisa disimpan karena sekarang udah canggih kan, kita udah punya apa video, udah punya alat-alat elektronik. Jadi misalnya ketika orang tua kita ulang tahun, apa segala macam kita bisa rekam. Ketika orang tua kita meninggal, kita buka lagi rekamannya. Perhatikan ini ya, sekali lagi ini penting. Nah, eh, ada dulu ada di Jakarta ada jemaat yang anaknya meninggal karena penyakit yang langka ya. Saya sampai udah lupa nama penyakitnya karena emang langka. Nah, tapi mamanya sebelum anaknya meninggal umur masih pokoknya di bawah 8, 7 tahun, saya lupa ya dulu. Jemaat di gereja di mana dulu saya pernah eh, pernah menggembalakan. Jadi saya udah lupa usia persisnya. Nah, tapi mamanya bilang sama kami ketika kami datang ke rumah sakit ketemu untuk mendoakan dan kemudian anaknya memang meninggal.
itu mamanya udah buat rekaman video. Anaknya memang cantik, lucu banget gitu ya. Anaknya perempuan. Jadi waktu anaknya main, waktu anaknya di kamar, waktu segala macam lah. Anak ini memang lucu lah. Jadi mamanya udah bikin banyak rekaman. Nah, rekaman itu bagi mamanya untuk memudahkan dia mengenang. Ingat ya, ini tentang mengenang Tuhan. Saya kasih gambaran supaya kita ngerti. Nah, murid-murid itu tidak punya video waktu itu. Belum ada video kan. Jadi semua ingatan mereka tentang Tuhan bergantung sepenuhnya kepada memori mereka. Ya kan, 3,5 tahun waktu Tuhan memecahkan apa, memberi makan 5.000 orang, Tuhan bangkitin Lazarus dan anak muda dari anak janda Naim dari kematian. Mereka punya banyak kenangan yang di sini disimpannya. Ini kan nggak punya video dulu. Kalau dulu punya video, kita pasti tahu gimana muka Tuhan sebenarnya. Betul kan? Di bumi betul ya. Saya ulang. Kalau zaman murid-murid sudah ada video, kita akan tahu bagaimana persisnya muka Yesus di bumi. Ngeri ya? Kita nggak tahu loh, karena nggak ada video. Coba bayangkan 2000 tahun lalu ada video. Kita punya semua. Makanya kalau sekarang ada orang-orang di Cina menggambarkan Yesus itu pakai tocang kayak Shaolin, nggak apa-apa karena kan nggak ada yang tahu benarnya. Terserah mereka aja. Ya dong, mereka mau bikin gimana kan gitu. Namanya kontekstual ya. Mereka ikutin konteks mereka. Kalau di Afrika digambarkan Yesus itu negro, hitam, nggak apa-apa, suka-suka kan gitu kan. Ya, kalau saudara mau bikin kayak mirip-mirip dengan suku saudara, terserah gambarnya gitu. Tapi jangan pikir bahwa itu pasti dia, enggak, saya nggak bilang gitu. Mereka mau buat itu supaya mereka gampang mengenangnya begitu ya. Suka-suka. Nah, tapi tentu yang tahu pasti murid-murid. Jadi sekali lagi, murid-murid diingatkan Tuhan, kamu harus kenang-kenang aku semua yang aku buat. Tentu terutama pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan ya. Itulah sebabnya setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, murid-murid apa namanya memberitakan Injil, menyampaikan terus sampai terus ya kepada generasi kedua, ketiga, tradisi disebut tradisi Kristen. Jadi kalau saudara dengar tradisi Kristen, jangan anggap remeh, sebab itu memang benar-benar yang murid-murid ketahui, yang tidak ditulis tapi disampaikan terus. Nggak semua kan ditulis tradisi itu, sebagian diceritakan. Jadi Yohanes ceritakan kepada muridnya lagi namanya Polikarpus terus ya, Ireneus terus semua gitu loh. Itu yang kita sebut bapak-bapak gereja. Mereka dapat langsung dari rasul-rasul. Nah, gitu loh ya. Oh, Tuhan kayak gitu. Iya, Tuhan tuh gitu. Dia kalau lagi duduk aja sebentar dia doa misalnya gitu. Itu semua diceritakan. Jadi kalau saudara, saya cerita gini maksud saya supaya saudara sebetulnya tahu kayak gitu ya. Jadi supaya kita punya gambaran gitu loh. Tradisi Kristen diturunkan kayak gitu. Terus gitu ya diceritain. Oh iya, kami kabur waktu dia ditangkap. Memang kami ketakutan. Bahkan ini si Petrus nih di sebelah ya. Petrus ini nyangkal 3 kali nih. Ini dulu brengsek dia nih. Mungkin yang lain ngomong gitu. Ini dia nyangkal sampai 3 kali. Kalau kamu kemana? Saya kabur. Oh lebih brengsek lu misalnya gitu kan. Lu lebih jahat berarti dulu. Kira-kira gitu kan. Ngobrolnya kan. Iya soalnya ngeri. Dipukulin dia dan dicari-cari kita. Jadi saya kabur. Jadi mereka terus bisa cerita. Nah sekarang saya mau sampaikan dua yang udah saya singgung tadi. Kenapa penting? Kenapa Tuhan bilang kamu harus mengenang aku? Ya. Yang pertama, kalau seseorang mengenang Tuhan, kita akan seseorang terus-menerus mengenang Tuhan, dia akan apa ya? Lebih tepatnya saya menyebutnya uh, dia nggak gampang goyah. Itu penting banget gitu ya. Dia akan kokoh secara kekristenan dia akan kokoh. Makanya kalau hari-hari ini kita dengar istilah orang dikatakan apa gampang meninggalkan Tuhan. Pasti dia tidak punya kenangan yang kuat tentang Tuhan. Lewat firman tentu saja, karena kita sekarang punya yang paling komplit bagaimana bisa mengenang kebaikan Tuhan walaupun tidak secara physically, tapi apa yang dia buat, pengorbanan dia, kasih dia dari Alkitab, ya. Jadi yang pertama, tujuan kita mengenang atau melakukan perjamuan kudus, lalu Tuhan bilang memperingati Tuhan adalah supaya kita bisa mengenang, supaya kita nggak gampang goyah. Kita bisa kenang Tuhan supaya itu menjadi kekuatan tentu dalam hidup kita ya. Itu pastilah, itu umum ya. Lalu kita menghormati Dia,
kita mengasihi dia gitu ya, karena kita mengingat betapa ngerinya pengorbanan Tuhan yang kita baca di Alkitab, yang kita tahu Alkitab tidak berdusta. Ya, kita semakin mengasihi Tuhan, kita nggak gampang selingkuh dari Tuhan. Nggak, makanya kalau eh, kemarin ada heboh dibahas, ada banyak pendeta membahas apa pentingnya untuk apa heboh lah ya membahas tentang orang-orang Kristen yang pindah keluar dari Kristen ya. Tahu ya ini lagi heboh-hebohnya mau artis, mau pokoknya orang-orang kalau orang-orang terkenal itu keluar dari Kristen pasti diceritakan heboh-heboh ya. Eh, saya sih agak beda, mohon maaf ya. Saya nggak merasa itu penting. Sorry ya, sorry to say gitu ya. Karena orang yang meninggalkan Tuhan, kalau kita udah ikuti seri yang saya ajarkan atau saya sampaikan beberapa kali lalu, memang dia nggak pernah jadi orang percaya. Jadi saudara nggak bisa berharap apa-apa sama dia ya. Orang yang dilahirkan kembali, jangankan karena uang istri anak. Karena apapun dia nggak bakalan ninggalin Tuhan soalnya. Karena dia udah jadi anak Allah yang sifatnya menetap. Saudara udah ngerti itu. Jadi makanya saya nggak mau heboh karena emang dia cuma Kristen aja. Jadi nggak perlu ada yang dihebohkan. Karena memang bukan orang yang KTP-nya Kristen tentu saja yang akan ada dalam Tuhan, tapi adalah orang yang dilahirkan kembali. Kembali kepada topik ini, jadi sekali lagi mengenang Tuhan itu pertama tentu membuat kita tidak gampang goyah, nggak gampang kecewa, akan semakin cinta, akan semakin menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, ya, mengenang betapa betapa hebat kasihnya kepada kita, ya, betapa hebat pengorbanannya kepada kita. Itu penting yang pertama. Jadi sekali lagi gereja-gereja yang mengajarkan bahwa perjamuan kudus untuk supaya sakit disembuhkan, miskin ditolong Tuhan, itu sangat kurang ajar, ya, itu sangat kurang ajar, ya, dan tidak pernah diajarkan Alkitab. Karena Alkitab bilang perjamuan kudus adalah untuk mengenang Tuhan. Sebab habis itu dia ditangkap, dipukulin, ditempeleng, dipaku, disalib, mati, ditusuk lambungnya, dan kemudian seterusnya. Jadi itu perlu dikenang, perlu diingat. Yang kedua, ada dua penting. Yang kedua, ada dua tujuannya. Saya bagi A dengan B. Yang pertama begini, dua A ya. Perhatikan baik-baik. Tidak akan ada lagi yang mau berbuat seperti itu untuk kita. Nggak ada. Nggak akan ada lagi. Roma pasal yang kelima bilang begini. Untuk orang yang baik, mungkin ada orang mau mati. Tapi untuk orang yang brengsek kayak kita, nggak ada orang mau mati. Nggak ada yang mau nebus, nggak ada yang mau bayar. Nggak ada. Perhatikan ini, itu Roma pasal yang kelima, Paulus bilang begitu. Kalau untuk orang yang baik, mungkin ada orang mau mati. Tapi Kristus mati buat kita, kata Paulus, waktu kita masih hidup dalam dosa. Nah itu. Waktu kita brengsek, kita jahat, eh, pezina, pembohong, pencuri, perampok, Yesus mati buat kita. Makanya tidak mudah, kata Alkitab, ada orang mau mati. Nggak mudah. Tapi untuk yang jahat kayak kita, nggak ada yang mau. Tapi Tuhan kamu dan Tuhan saya mau. Itu. Itu makna perjamuan kudus. Kamu harus ingat itu. Aku harus ingat itu. Gitu ya. Kalau orang yang ingat ini, dia pasti akan menghargai, menghormati Tuhan. Pasti itu. Dia ingat betapa busuknya dirinya, betapa jahat dirinya, tapi ada yang mau mati buat dia. Ya, menggantikan dia. Itu tujuan perjamuan kudus. Jadi jangan pernah ajar lain eh, tujuan perjamuan kudus. Bukan. Mengenang pengorbanan Yesus. Mengenang kasih Yesus. Mengenang bahwa dia pernah mati, disalib, habis-habisan dipukulin buat kita. Ya. Kalau saudara yang nonton Passion of the Christ, tentu saudara bisa melihat betapa mengerikannya ya. Karena memang Alkitab mengatakan bahwa ketika dibilang oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, itu membuktikan bahwa ada daging yang dikoyak. Itu yang disebut dengan bilur-bilur. Kan begitu ya. Karena Alkitab bilang dia dicambuk 120 kali pukulan. Sedangkan Paulus bilang setiap kali dia 40 kurang satu pukulan. Yesus dicambuk atau dipukul, dicambuk jauh lebih banyak dari itu. Jadi itu tujuan perjamuan kudus. Mengingat semua pengorbanan Tuhan. Nggak mungkin kalau ada orang benar-benar memahami pengorbanan Tuhan lewat yang dikatakan Alkitab, kemudian berpaling dari dia, itu nggak mungkin.
Maka tadi saya bilang, mereka yang berpaling memang mereka tidak benar-benar dalam Tuhan. Tidak benar-benar mengerti pengorbanan Tuhan. Nggak mungkin. Apalagi kalau demi uang, demi kawin, demi segala macam, nggak mungkin. Tidak mungkin ada orang tinggalin Tuhan karena itu nggak bisa. Kalau dia betul-betul mengerti, memahami pengorbanan Yesus nggak bisa. Nggak bisa. Dia pasti akan tetap bertahan di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Itulah kenapa pada akhirnya juga murid-murid dengan pertolongan Roh Kudus sanggup bertahan apapun yang terjadi. Alkitab bilang, tradisi Kristen mengajarkan hanya Yohanes yang matinya tua. Selebihnya semua digoreng, disalib terbalik, dibakar sampai mati. Bahkan Polikarpus dibakar hidup-hidup, generasi ketiga kalau nggak salah ya dari murid-murid ya, dibakar hidup-hidup. Dia bilang, 80 tahun aku hidup, Tuhanku nggak pernah mengecewakan aku, nggak mungkin aku akan hianati dia atau apa namanya, menyangkal dia ya ketika dia diminta untuk menyangkal Tuhan. Begitu ya, nggak bisa. Jadi pastikan, pastikan kamu dan saya Kristen atau bukan beneran. Gitu ya. Kalau bukan, memang kita nggak mungkin tahan menderita. Nanti memang akan terbukti kok. Atau pada ujungnya sebelum orang mati kan terbukti dia sebenarnya bertahan atau tidak, yang termasuk sebenarnya yang kenal Tuhan benar atau enggak. Tapi perjamuan kudus harusnya menolong, itu maksudnya. Cuma itu menolong kita. Itu bisa menolong kita. Ya. Jadi yang duaannya supaya kita ngerti nggak gampang orang mau mati buat kita. Nggak ada. Cuma Tuhan. Yang berikut 2B, supaya kamu meneruskan sebenarnya pengorbanan Tuhan kepada kamu, mengajar kamu atau mengajar saya untuk juga mau berkorban buat orang. Sebenarnya itu tujuan. Dan itu persis yang dilakukan oleh murid-murid. Gitu ya. Makanya Tuhan bilang dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya atau untuk orang yang dikasihinya. Ya, jadi sama. Itu pertama Tuhan buat kita, lalu Tuhan minta dari kita untuk eh, apa kita lakukan, ya, untuk kemudian kita teruskan kepada orang lain. Ya, sebelum diskusi. Yang ketiga, apa makna perjamuan kudus? Sorry, tadi saya bilang satu dua, duanya sampai C. Sorry, saya ketinggalan. Yang terakhir, perjamuan kudus itu dimaksudkan Tuhan supaya kita menjadi seperti Kristus. Itu makna perjamuan. Bapak Ibu nanti baca Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. Aku minta kepadamu ya Bapa, supaya seperti aku, demikianlah juga mereka. Baca ya nanti ya, Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. Disimpulkan Bapak Ibu dari kalimat tadi, berarti Tuhan mau kita seperti dia. Memang diulang lagi dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Barang siapa dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi maknanya perjamuan kudus, waktu kamu mengenang aku, kata Tuhan, kamu meniru aku. Nah, itu maksudnya. Tentu meniru ya, kasih yang kutunjukkan kepadamu. Ingat waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, dia bilang begini, seperti aku membasuh kamu, kamu pun wajib saling membasuh. Kan itu dia bilang. Yang berikut dia bilang begini, seperti aku mengasihi kamu, perhatikan dalam perjamuan kudus dia bilang, demikian juga kamu saling mengasihi. Inilah perintah yang kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. Diingat itu, nanti dibaca. Karena itu rangkaian semua sama. Dulu saya kasih ilustrasi terakhir. Dulu saya waktu eh, saya punya bapak angkat orang Australia. eh, apa kalau mama saya, kakak saya semua nih kan tak tahu ya, pernah pernah tahu, pernah kenal, pernah ketemu dia sebagai mama saya pernah. Eh, Satu kali dia ngajak saya beli jam palsu. Kami belinya dulu di mall di daerah Kuningan sana ya. Mallnya nggak usah disebut langsung ya, nanti katanya ada penistaan mall kan nggak ya. Jadi eh, jadi tapi jam ini tetap harganya jutaan. Cuman aslinya ratusan juta waktu itu. Jam ini hanya jutaan. Jadi disebut katanya super KW. Kami beli jam itu, lalu jam itu kami bawa ke teman kami yang memang pakar jam. Benar-benar ini pakar jam, asli. Karena dia punya banyak koleksi jam. Orang bule juga. Lalu kami tunjukkan jam yang kami beli itu, kami minta dia untuk memeriksa dan memberitahukan ini asli atau palsu. Karena dia tahu bapak angkat saya ini secara materi orang kaya, jadi mampu beli jam, dan dia periksa semua. Beratnya, dia pakai apa, keker gitu, dia periksa semua, lalu dia bilang ini asli. Padahal itu nggak asli.
tapi mirip banget dengan aslinya. Saya udah lihat aslinya yang kami asli dari jam yang kami beli ini dibandingkan dengan aslinya di sebuah toko yang memang betul-betul menjual asli, memang nggak bisa dibedain. Kalau mata biasa kayak kita nggak bisa membedakan. Itu yang disebut dengan seperti Kristus. Seperti itu artinya gitu. Imitasi itu artinya begitu. Jadi sangat sukar dibedakan. Dia nggak asli, tapi sukar sekali dibedakan. Itu yang disebut dengan pengikut Kristus, sebenarnya itu maksudnya. Imitasi itu artinya gitu. Memang artinya imitation of Christ. Memang itu artinya. Imitation of Christ. Imitasinya Kristus. Memang gampang ngomongnya. Nyari satu aja orang di planet ini susah banget. Ya kan? Yang kayak begitu. Tapi itu kebenaran. Suka nggak suka ya itu kebenaran. Gitu ya. Mau dilakukan atau tidak terserah. Jadi itu tujuan perjamuan kudus. Bukan supaya sakit disembuhkan, miskin diberkati, nggak punya jodoh dapat jodoh. Pernah ada sebuah ibadah, siapa yang belum punya rumah, masih jadi kontraktor, maksudnya rumahnya ngontrak, angkat tangan. Itu di perjamuan kudus itu. Lalu didoakan. Siapa yang masih pakai motor, silakan angkat tangan, didoakan besok punya mobil. Itu selain penyesatan, itu kekurang ajaran yang luar biasa. Karena sekali lagi perjamuan kudus bukan itu maksudnya. Supaya terakhir kita jadi imitasi. Imitasi itu sesuatu yang hampir-hampir sulit sekali dibedakan dengan aslinya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membuat kita semakin memahami, semakin mencintai Tuhan. Ya. Tidak ada orang yang memahami perjamuan kudus yang tidak bertahan demi Kristus. Ya. Nggak ada. Benar-benar mengerti, mengenang Tuhan maksudnya. Benar-benar dia mengenang kebaikan Tuhan. Dia pasti akan sangat mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat menghidupinya. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Buat kami untuk selalu menghargai, menghormati kasih pengorbanan semua yang Kristus lakukan bagi kami. Sebab tidak ada lagi yang melakukannya untuk kami dan tidak ada yang seperti Kristus bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami sangat-sangat mau belajar mengasihi Tuhan. Walaupun kami jatuh bangun pelan-pelan, tapi tolong kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Saya kembalikan, Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom, amin. Terima kasih Pastor Yohanes Parapat buat pembelajaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat membuat kita lebih lagi tahu betapa besar pengorbanan Tuhan buat kita. Sebelum kita masuk ke acara puncak, diskusi, kita berharap tidak satu pun meninggalkan ruangan Zoom ini. Dan kita sebelum ini akan masuk dalam doa syafaat, lalu dilanjutkan acara diskusi dipimpin oleh Pastor Kemal Mamusu, lalu doa penutup oleh Ananda Daniel. Baik, kita siapkan hati untuk bersyafaat. Bapa di surga, kembali kami datang kehadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Layakkan, tahirkan, sucikan kami dengan basuh dengan kuasa darah Yesus, Tuhan. Biar apapun yang kami doakan pada pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, waktu-waktu yang kami lewati ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang 100% bergantung kepada Tuhan dan tidak pernah berpaling, dan iman kami tidak akan pernah gugur oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapak buat hari ini yang luar biasa. Satu hari lagi kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh Pastor Kemal Mamusung beserta Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa. Tuhan, kiranya kau memberkati kedua hambamu ini, kau pakai lebih lagi luar biasa Tuhan. Bagaimana mereka melalui Tuhan, pertolongan, penyertaan, kasih sayang Tuhan, kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan untuk mereka lebih lagi Tuhan, untuk membawa banyak datang jiwa kepada Tuhan, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan menjadi orang-orang yang militan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat hambamu, Pastor Yohanes Parapat, yang kau pakai pada pagi hari ini menjadi saluran berkat penyampaian berita Injil Tuhan. Biarlah Tuhan melalui masa Lent ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, bagaimana memperingati, mengenang Engkau Tuhan, begitu besar kasih-Mu, pengorbanan bagi setiap kami, untuk kami orang-orang berdosa boleh menerima keselamatan yang kekal daripada
Yesus Kristus Tuhan. Karena kami tahu tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib, kami semua akan dicampakkan ke dalam neraka yang tidak pernah mati apinya. Neraka kekal, mati kekal dalam dosa. Tapi oleh begitu besar kasih-Mu akan setiap kami orang berdosa, Kau mengorbankan anak-Mu yang satu-satunya, Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, untuk menggantikan kami Tuhan, orang-orang berdosa ini, untuk boleh hidup dalam kasih karunia. Karena itu Tuhan, tidak ada jasa kami dalam hidup ini Tuhan. Kalau kami boleh ada dan kami boleh masuk dalam uh, hidup dalam kasih karunia-Mu itu karena hanya Kristus Yesus yang dapat melakukannya buat kami. Biarlah kami menghargai, kami memiliki hati yang benar-benar sungguh lagi Tuhan, mengingat, mengenang betapa besar kasih-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu yang tak terkirakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pastor Yohanes Parapat dalam semua pelayanan, usaha, pekerjaan, perjalanan rumah tangganya. Kau memberkati istrinya Tuhan, Mami Grace, dan ketiga putrinya Grace, Mercy, dan Shalom. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang Shekinah Glory, keluarga yang melayani Tuhan lebih sungguh, keluarga yang benar-benar menjadi contoh, berkat, teladan bagi setiap orang di sekitarnya. Dan yang pasti Tuhan melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat semua yang ada di ruang ibadah Zoom pada pagi hari ini Tuhan, di mana ada Ibu Tirsa, ada Bapak Parulian Parapat, Tuhan Yesus, ada Bapak Suliam Suilam. Suliem Tang, Tuhan, ada Ibu Norma Tondang, Ibu Tirsa Yolanda, Mami Tina Diana, Ananda Daniel, Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung, Ibu Stefani Chandra, ada Ibu Hilda Puspita, dan Ibu Kristina. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap yang hadir pada pagi hari ini, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus bisa mengenang, mengingat bagaimana dahsyatnya peristiwa kami diselamatkan, bagaimana besar dan luar biasanya pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib untuk setiap kami. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap nanti yang mendengarkan melalui tayang ulangnya, baik melalui media sosial apapun Tuhan, khususnya YouTube PBS Ministry. Biarlah setiap kami, setiap orang yang mendengar itu Tuhan, yang mendengar, dan mereka Tuhan boleh menyimpan dalam hati dan pikirannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus untuk selalu mengenangnya, bagaimana besar luar biasanya Tuhan Kristus Yesus, Tuhan kami, menyelamatkan setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah setiap kami tidak punya hati yang melenceng, tidak serong ke kanan dan ke kiri, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan oleh pertolongan Roh Kudus, iman kami tidak akan gugur sampai Engkau datang kali yang kedua, mendapati kami setia dan berkenan di hadapan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap yang hadir pada pagi hari ini mendapat pertolongan Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan oleh kuasa darah Yesus, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh karya keselamatan-Mu itu Tuhan, oleh darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu Tuhan, kami boleh tahu apapun musim hidup kami, apapun yang kami hadapi ke depan ini, tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Beriman kami selalu bertumbuh, dan kami jadi orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang militan, yang hanya berpegang sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan melalui PBS Ministry ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktu sudah sangat singkat. Tuhan Yesus sudah mau datang kali yang kedua. Biarlah Tuhan semakin banyak orang yang benar-benar berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Kristus, Injil kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan setiap pergumulan, setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengetahui, menilik setiap kami Tuhan. Apapun musim hidup kami yakin dan percaya kami tidak pernah sendirian. Kami akan ada Tuhan penuntun, pembimbing, penolong kami. Dan itu adalah Roh Kudus yang Kau kirimkan bagi setiap kami. Dan setiap kami yang mulai goyah atau apapun Tuhan, hati kami Tuhan, apapun Tuhan itu yang mulai, itu adalah Roh Kudus yang akan menginsafkan setiap kami. Seperti yang Tuhan tertulis dalam kitab Our Holy Bible ini Tuhan, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Roh Kudus yang memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan hamba juga mau berdoa buat bangsa negara kami Indonesia yang tercinta Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami rindu Tuhan Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, karena tidak kebetulan kami ada di bangsa ini. Pasti Tuhan punya tujuan maksud yang mulia Tuhan. Tuhan punya tujuan tertentu bagi setiap kami, boleh menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Kami rindu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar setiap orang yang belum mengenal berita keselamatan, Injil keselamatan Tuhan,
Biarlah mereka boleh diselipkan mata rohaninya Tuhan. Mereka boleh mendengar ada satu nama pribadi yang luar biasa, itu Kristus Yesus Tuhan, yang mau mati buat mereka, menggantikan hidup mereka. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Indonesia boleh mengalami transformasi. Setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena tidak ada nama lagi di bawah kolong langit ini yang olehnya nama manusia bisa diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Indonesia ini Engkau yang ada dalam genggaman-Mu, Indonesia dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan Indonesia boleh menjadi berkat Tuhan. Dan yang pasti Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Diberkatilah pemerintah dari tertinggi sampai terendah Tuhan, dari presiden sampai tingkat RW dan RT. Biar Tuhan, dimanapun orang-orang itu bekerja dengan takut akan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap orang yang ada duduk di dalam pemerintahan Tuhan, pakailah orang-orang percaya di sana Tuhan menjadi contoh suri teladan dan menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan menutup doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Dan kami akan berdoa bersama-sama mengakhiri doa syafaat pagi ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah setiap kami akan segala pelanggaran dan dosa kami, seperti Tuhan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hamba serahkan kepada Pastor Kemal untuk masuk ke dalam ruang diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup doa berkat dulu, baru kita... Iya, baik. Pastor Yohanes akan tutup dalam doa berkat, baru masuk ke dalam diskusi dan doa penutup oleh Ananda Daniel. Terima kasih, Pastor Kemal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, juga cinta dari Tuhan Yesus, serta pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk dapat melakukan firman Allah. Mari kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih, Pastor. Sama-sama, Pastor. Yohanes Parapat, luar biasa. Ada banyak hal yang saya belajar ya. Kita belajar. Jadi yang pertama adalah bahwa perjamuan kudus bukan untuk, jadi perjamuan kudus kita mengenang akan Tuhan Yesus ya. Dalam ayat 24-25, peringatan akan aku ya. Bukan yang sakit disembuhkan, bukan kita yang nggak punya mobil jadi punya mobil, nggak itu gitu ya. Bukan berbicara berkat, tetapi bagaimana kita mengenang akan Yesus, akan kematiannya Yesus. Itu hal yang paling berkesan dalam kehidupan saya. Dan kita juga belajar bahwa kita harus seperti Yesus ya. Kita harus apa ya, dikatakan seperti Kristus ya. Kalau di dalam dalam Kejadian, kita harus serupa dengan gambar Allah ya. Kita serupa dengan gambar Allah itu cocok juga sama itu. Karena apa? Allah yang kita kenal, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kita harus serupa pada 3 pribadi itu. Oke, mungkin karena ada banyak peserta, supaya kita juga tidak kelebihan waktu, saya kasih kesempatan untuk ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan, ini menarik gitu. Ya, apakah perjamuan kudus itu sebulan sekali? Kalau kita bisa bahas di sini ya. Karena kalau mengenang Kristus, apakah kita mengenangnya sebulan sekali atau setiap minggu sekali atau setiap hari? Itu bisa jadi pertanyaan. Mungkin ada yang tanya, apakah kita makan itu sehari sekali atau sebulan sekali? Sebetulnya itu kan makan roti kita mengenang akan Kristus. Ya, ini banyak yang ada banyak gereja, mungkin ada yang gereja setiap hari gitu. Dia ada perjamuan, tapi kalau kita banyak juga enggak juga. Oke, silakan. Ada yang pertanyaan, saya kasih ini 5 orang, jadi setiap itu jangan lebih dari 1-2 menit ya. Supaya kita ada pertanyaan supaya bisa dijawab, supaya enggak kepanjangan. Oke, silakan. Saya bisa mulai. Ada yang bisa mulai? Bu Weni nih. Dia udah di samping saya. Oke, silakan. Terima kasih
Pastor Yohanes, Iya, luar Bu. biasa ungkapannya, uraian daripada perjamuan kudus. Bukan hanya kita tahu bahwa ini adalah untuk memperingati kematian Kristus sampai ia datang kembali, tapi saya ada tergelitik concern ketika saya, kalau boleh pinjam perkataan Pastor Yohanes, ada penyimpangan daripada gereja-gereja dalam tanda petik Iya. tentang tata cara daripada perjamuan kudus. Iya. Karena seperti yang saya tahu, itu ada yang melakukan, kan kalau di ayat 24, ayat 25 itu berulang-ulang dikatakan tata caranya udah secara spesifik. Tuhan Rasul Paulus ini kasih tahu ya, karena dia dapat uh, menerimanya ini langsung dari Tuhan, walaupun dia nggak ada saat itu dalam Last Supper itu, tapi dia mendapat pewahyuan dari Tuhan. Ya. Itu dikatakan, kita ketemuin kalimat sesudah makan, setiap kali kamu minum, itu ayat 25. Ayat 26 diulang lagi, setiap kali kamu makan dan minum. Jadi kalau saya yang concernnya adalah ada gereja tertentu, saya concernnya adalah mereka yang melakukan makan dan minum ini untuk mengenangnya adalah hanya makan aja, makan dan minum dari cawan, atau itu adalah anggur atau yang mereka lambangkan sebagai darah Kristus, itu hanya pemimpin daripada pelayan mimbar. Jadi karena setelah kita belajar tentang kebenaran ini, kerinduan kita kan pasti adalah bagaimana menerapkan atau mengembalikan sesuai daripada tata caranya. Itu satu. Dan yang kedua, yang ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini kalau saya bilang, saya bisa jadi salah, tolong diralat. Setelah dia datang, itu kita akan dijemput lalu masuk ke dalam perjamuan besar seperti yang ada di Lukas 14, 15, 16. Nah ini seperti kayak berbicara tentang eskatologi sekalian. Jadi bukan hanya pesannya adalah pesan pentingnya untuk peringati dia, tapi ada konotasi kalau menurut saya tentang akan ada undangan perjamuan besar untuk banyak orang yang ini. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, silakan Pastor Yohanes. Ya, saya setuju ya. Jadi ayat 26 dulu saya bahas. Betul, dikatakan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi pertama ada kontinuitas sebetul. Jadi kita perlu memberitakan kematian Tuhan itu sampai Kristus datang kembali. Jadi kita babatik. Kunci. Tirsa, maaf, Ibu Tirsa matikan mic. Sorry. Iya. Jadi sekali lagi yang betul dari ayat 2, ya Bu, dari ayat 26 tadi maknanya adalah kita perlu memberitakan bahwa Tuhan pernah mati buat kita sampai ia datang. Jadi ada unsur masa lampau dan masa depan di sini, betul. Jadi ada unsur eskatologis, betul, atau unsur kedatangan Tuhan, betul. Jadi kita perlu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang dan nanti mengundang kita untuk sama-sama masuk dalam perjamuan anak domba. Oke, itu setuju. Nggak ada masalah, benar. Jadi sampai ia datang kembali, maksudnya begitu memang. Jadi jangan pernah berhenti memberitakan tentang kematian Kristus. Karena bagi banyak orang, tadi saya udah singgung sedikit, kematian Kristus itu jadi kayak semacam kekalahan. Kan mati kan dia, enggak. Bagi kita itu kemenangan, karena itu untuk menebus kita kan begitu ya. Tapi kan dia bangkit dan seterusnya. Nah, jadi kita perlu memberitakan sampai ia datang. Betul. Lalu tadi Ibu menyinggung kenapa ada gereja yang kalau cawannya hanya pemimpinnya ya di mimbar ya, sedangkan uh, jemaatnya atau yang hadir lain enggak. Saya enggak tahu alasannya persisnya ya, tapi saya tahu ada yang begitu. Nah, saya enggak sempat dalamin terlalu, tapi prinsipnya adalah seharusnya sih semuanya, karena memang di dalam perjamuan yang dilakukan Tuhan dengan murid-murid, semua muridnya mendapat begitu ya. Dan berikut yang perlu saya tambahkan sedikit aja, kalau di dalam apa perjamuan kudus, sekali lagi penekanannya adalah sebenarnya esensinya yang penting kan gitu ya, atau maknanya, tujuannya gitu ya. Yaitu sekali lagi mengingat Tuhan supaya kita nggak gampang meninggalkan atau nggak meninggalkan Dia,
mengikuti teladannya, kemudian tidak ada yang mau berbuat itu bagi kita, mengenang semua lah ya. Oke, jadi itu sebenarnya tujuan paling penting yang nggak boleh hilang. Maka tadi saya katakan penyesatannya itu karena maknanya diselewengkan. Karena orang datang ke perjamuan kudus di sebagian gereja karena berharap didoakan bahwa karena dia belum punya rumah didoakan akan punya rumah di perjamuan kudus. Di momen perjamuan kudus. Itu persoalannya. Jadi penyimpangannya di situ. Itu penyesatan yang luar biasa. Itu kejahatan yang luar biasa. Setidaknya pemimpinnya malas tidak mau baca Alkitab. Karena Alkitab bilang jadikanlah ini peringatan. Jadi nggak sulit sebetulnya. Artinya nggak bisa ngeles gitu bahwa, oh saya nggak ngerti, saya sebagai pendeta, karena saya nggak ngerti, saya mendoakan jemaat supaya kaya, saya nggak ngerti. Nggak, berarti kamu bukan ngerti, kamu malas. Karena kamu bisa baca Alkitab kan gitu ya. Alkitab bilang, jadikanlah ini peringatan akan aku. Diulang 2 kali menunjukkan adanya urgensi ya, mendesak. Makanya diulang-ulang. Kita udah pernah bahas itu. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Makasih, luar biasa ya. Terima Kita kasih. mengerti ya. Oke, silakan ada lagi ya. Tinggal nyalakan. Sepertinya Pak Parulian, Pastor Kemal. Oke, Pak Pak Parulian, Parulian, kita tunggu silakan. tangan. Paling senior juga ini. Sebelum Mami. Silakan Amang. Amang Parulia. Oh, kayaknya nge-freeze ya dia ya. Ya, Oh ya, silakan. dengar Ibu ya suara saya. Oke. Oh ya, terima kasih. Pertama-tama, puji Tuhan, di pagi hari yang cerah ini, saya sangat senang saya bisa ikut bergabung di dalam eh, kebaktian Zoom melalui Zoom. Jadi terus terang aja memang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Yohanes Parapat itu semua tadi saya catat inti-intinya dan banyak hal-hal yang terus terang aja saya mengakui lebih bagus terus terang banyak hal-hal yang selama ini yang saya tahu tentang perjamuan kudus itu. Ya terus terang tentang perjamuan kudus apa sebenarnya inti pesan daripada perjamuan kudus. Tadi lebih banyak saya dapatkan di sini saya luar biasa. Satu pertanyaan saya Bapak Pendeta Dr. Yohanes Parapak. Ya, Amang. Dari tadi itu, dari sekian banyak yang sudah disampaikan itu, apakah masih ada hal-hal pesan yang belum disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Yohanes? Atau sudah itulah tadi intinya semua. Tapi maaf lagi itu kekurangan saya. Sebenarnya semua ada di Alkitab ya, Bapak Pendeta ada ya. Tapi mungkin kan ada saja orang menyerapnya ada yang tentang bagaimana. Itu ya Pak. Saya puji Tuhan, saya tahu ilmu saya banyak hal-hal iya. Ya terus terang aja, kalau kita ya tahunya kita kadang-kadang hanya ya, perjamuan kudus ini ya kita sedih lah apa Tuhan Yesus disalibkan apa kok kita tapi pada saat itu terus kemudian disampaikan bagaimana tentang itu ada di ayat itu mengatakan dikenang pada waktu makan atau minum itu ini juga mungkin bisa lebih dalam lagi atau mungkin waktu kita nggak cukup ya apakah bisa di lain waktu ada apalagi hal lagi saya memang luar biasa ini perjamuan kudus ini adalah pertemuan pesan supaya murid-murid Yesus itu jangan cerai berai benar ya ada itu Yesus menguatkan supaya mereka jangan cerai berai dikuatkan oleh Tuhan bahwa nanti ada yang datang seperti dia. Jadi kalian jangan kemana-mana percaya bahwa Yesus itu kemana mencari menyiapkan tempat bagi kalian. Itu aja dari saya. Terima kasih saya bisa ikut apa namanya kebaktian Zoom pagi hari ini. Terima kasih saja. Ya. Terima kasih. Ya baik Amang. Saya respon ya. Jadi kalau dalam garis besarnya sih sudah ya. Tapi tentu tiap-tiap poin tadi sangat sangat apa ya sangat perlu dan bisa ya kalau mau di dijabarkan ya atau diuraikan lebih dalam tentu. Yang pertama tadi saya katakan pesannya memang ada begitu banyak. Kenapa kita perlu mengenang atau murid-murid diminta Tuhan mengenang akan Tuhan ya.
Pertama tentu tadi pengorbanan kasih Tuhan ya. Tentu yang berikutnya tadi adalah ajaran Kristus ya supaya kamu saling mengasihi, bahwa nanti ada Roh Roh Kudus yang akan tolong kamu, bahwa kamu akan menderita aniaya. Tuhan udah kasih tahu duluan ke murid-murid gitu ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yesus sudah bilang ke murid-murid kan bahwa kamu nanti akan menderita. Itu bagian dari kenapa Tuhan minta murid-murid mengenang atau mengingat Tuhan, mengingat semua perkataan Tuhan. Nah, jadi selain mengingat semua perbuatan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, murid-murid diminta untuk mengingat perkataan Tuhan. Nah, pesan-pesan Tuhan yang disebut pesan terakhir tadi, dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17, bahwa aku pergi menyiapkan tempat bagi kamu, ada Roh Kudus akan datang tolong kamu, kamu menderita aniaya tapi tidak kutinggalkan sendirian, kamu saling membasuh kaki, saling mengasihi, harus meneladani hidupku atau menjadi seperti Kristus gitu ya. Semua pesannya memang itu, memang banyak sekali. Dan biasanya memang satu persatu pesan itu akan dibuat dalam sesi khotbah tersendiri atau sesi pelajaran tersendiri kan tentang eh, menyiapkan tempat bagi kamu. Tentu kan ada pelajarannya lagi ya secara lebih detail. Bahwa kamu akan menderita aniaya, tentu ada pelajarannya lagi. Bahwa akan ada penolong yang lain, ada pelajarannya lagi. Tapi murid-murid diminta mengenang memang itu semua. Tapi tadi saya garis bawahi menjadi kira-kira 4 pesan utama ya. Tadi saya bilang begitu ya supaya semakin mengasihi Tuhan, menghormati pengorbanan Tuhan, menjadi belajar seperti Kristus, menjadi berbagi hidup kepada orang lain, ya gitu ya. Tapi secara lengkapnya memang banyak sekali. Tapi itu kenapa penting sekali diingatkan ketika melakukan sakramen perjamuan kudus. Sangat penting bagi pendeta yang memimpin mengatakan bahwa ini kita lakukan untuk mengingat Tuhan, ya, mengenang Tuhan, pengorbanan dan semua-semuanya. Barulah minggu-minggu berikutnya diajarkan secara detail biasanya apa saja pengorbanan Tuhan, apa saja misalnya begitu yang kasih Tuhan kepada kita dan seterusnya gitu Amang ya. Tapi secara garis besar itulah pesan utama dalam kenapa kita perlu mengingat atau mengenang akan Tuhan ya. Dan murid-murid waktu itu karena mereka 3 tahun setengah bersama dengan Tuhan, mereka punya memori banyak sekali disimpan di sini kan begitu ya. Waktu Yesus bangkitin yang mati dan sebagainya sebagainya, Yesus dicambuk, dipukulin dan sebagainya. Itu semua harus mereka ingat. Supaya mereka bertahan juga ketika mengalami penderitaan. Kira-kira gitu Amang ya. Terima kasih ya, Man. Ya. Sama-sama Amang. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sudah dijawab dengan luar biasa ya. Jadi memang banyak pesan-pesan ya. Pesan-pesan. Nah itu kalau umpamanya mau di apa aja, itu ada kelas tersendiri. Belum lagi bicara mengenai Petrus menyangkal, itu Ya. juga dibicarakan juga. Belum lagi ada yang mengkhianati. Wah itu kelas-kelas tersendiri. Oke, silakan. Ada yang lain? Waktu terus berjalan. Sepertinya Bu Stefani, Pastor Kemal, udah Oke, Bu nunggu tanggung. Stefani. Shalom, Ya. Ya, makasih shalom. Pastor Kemal, Ya. makasih Pak Yohanes Sama-sama Bu. untuk firman-Nya. Aku tergelitik untuk kata imitasi ya. Iya, Aku betul. lebih tergelitik untuk itu ya. Ah, asli tapi palsu yang seperti Pak Yohanes bilang tentang jam ya. Iya, Mirip tapi tidak sama alias aspal ya. iya, Nah, hal itu juga membuat membuat aku jadi ingat untuk apa ya? Apa sih yang udah kita lakukan gitu? Apa sih yang udah kita lakukan? Apakah betul. dengan membaca Alkitab aja kita udah dibilang asli, atau dengan setiap hari ke gereja kita dibilang asli, atau setiap kali ngikutin Zoom atau webinar, terus belajar di STT kita dibilang asli. Itu ya, itu sederhananya. Tapi kadang boleh nggak sih menyatakan bahwa saya juga masih imitasi ya? Boleh nggak saya mengakui bahwa saya juga masih imitasi, di mana saya masih belajar dan saya juga masih banyak menyangkal gitu kan. Apa yang saya lakukan kadang terlihat baik, tapi di sisi lain ada hal juga yang saya membuat ah, Tuhan itu menangis untuk saya gitu kan. Untuk hal di mana apa yang saya lakukan itu ternyata tidak seperti yang diinginkan dalam firman gitu. Banyak 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 hal gitu ya. Banyak hal di mana saat begitu kita buka sadar nggak sadar ya Pak, nggak tahu kalau yang lain ya.
pas buka, oh kok ini gue banget ya gitu ya. Oh Mm, kok ini nyindir banget ya gitu. Begitu betul. datang ke sebuah gereja tiba-tiba, kok khotbahnya kayak kayak langsung nusuk gitu. Iya Kayak betul. langsung nusuk gitu kan. Padahal niatnya kan nggak ada gitu. Niatnya kan nggak ada. Kayak sekarang ini Pak Yohanes bawa firman tentang ini kan niatnya nggak ada gitu kan. Nggak ada. Tapi Tuhan ingetin gitu. Ah, seasli apa sih kamu? Seimitasi apa sih kamu? Kan kalau imitasi ada KW 1 sampai KW 3 ya. Kalau udah nggak ada KW selesai lah sudah gitu kan. Apalagi untuk barang branded gitu. Nah, Tuhan itu adalah contoh branded yang asli gitu kan. Dan kita adalah KW-nya. Kita adalah KW Tuhan yang dimana saat eh, Tuhan meminta kita untuk melakukan segala sesuatu, sadar nggak sadar yang kita lakukan malah kebalikan dari itu gitu. Ya, Saking ingin terlihat asli, kita membuat KW-KW yang duplikat-duplikat yang sangat sangat apa ya, sangat mirip ya, seolah-olah rohani, tapi ternyata kita nggak serohani itu gitu kan. Roh Kudus gitu kan. Kalau kalau bahasa bahasa gaulnya kan gitu ya. ya, Tapi thank you banget untuk itu gitu, untuk sebuah pelajaran di mana bukan hanya perjamuan kudusnya yang kita lihat, tapi apa sih makna dari perjamuan kudus itu betul. sendiri gitu kan. Tuhan mau apa sih untuk perjamuan terakhir itu gitu. Walaupun film itu aku nggak lihat ya, nggak nonton, nggak sempat nonton, tapi cuplikannya kan ada gitu. Ya, Orang bilang, ah nggak bagus film itu. Aku tahu cerita film itu. Yesus matikan katanya kayak gitu kan ya. Aku bilang, ya itu nggak perlu diceritain. Alkitab juga udah menceritakan, gue bilang kayak gitu. Tapi kan kalau kita lihat versi yang itu mungkin nggak seseram, benar kata Pak Yohanes, nggak seseram versi aslinya ya, gitu kan. Karena kenapa kalau seandainya benar-benar dicambuk, mungkin akan ada pro kontra film itu ya, nggak ya, keluar. Heeh. Kan penistaannya kan pasti akan banyak pro kontra. Tapi saat film itu dibuat bukan tanpa eh, sebuah alasan gitu kan ya untuk membuat kita itu semakin lagi dipenuhi gitu kan untuk firman apa yang kita dengar, apa yang setiap hari kadang kita dapatkan dalam kita membaca firman Tuhan gitu. Apakah kita seimitasi itu gitu atau seasli itu ya seperti yang Pak Rulian bilang gitu kan ya apa sih yang kita mau gitu seperti yang Bu itu juga bilang bahwa apa seperti itu yang kita mau gitu kan apakah perjamuan itu hanya sekedar kata 1 minggu 2 minggu sebulan 2 bulan gitu kan atau setiap hari apakah dengan hanya menerima roti aja tidak menerima anggur itu juga salah gitu kan itu kan banyak banyak pro kontra juga kan ya. Oh, ya. agama Kristen setiap Protestan setiap sebulan sekali dia bilang kayak gitu. Sedangkan maaf ya kalau seandainya Katolik kan setiap perjamuan pasti ada AA. Jadi setiap minggu itu apakah juga salah? Sebenarnya kan konteksnya bukan itu ya. Salah atau benar itu di luar dari itu, tapi apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita imanin saat kita menerima perjamuan itu, apa yang kita rasakan, itu lebih penting kali ya, Pak. Kayaknya hanya itu Oke, aja sih. Thank siap. you ya, Pak. Ya, Shalom, makasih untuk semuanya. God bless. ya, eh, betul. Buat saya sih paling penting adalah makna di baliknya ya. Saya juga tidak tidak mempersoalkan yang sebulan atau seminggu sekali ya. Karena saya mau komentarin karena tadi Pak Kemal di awal sudah mencoba untuk memancing ya kita ya untuk berdiskusi. Jadi begini, memang benar eh, Alkitab murid-murid ya di Kisah Para Rasul tidak menceritakan persisnya berapa kali seminggu atau sebulan. Tapi Alkitab bilang begini di Kisah Para Rasul. Setiap kali kita berkumpul, nah kalimatnya begitu ya. Jadi setiap kali berkumpul, nah tapi tidak dibilang berkumpulnya itu berapa hari sekali kan tidak disebut di dalam Kisah Para Rasul. Ya, tapi sekali lagi kalau kamu berkumpul, nah Paulus bilang begitu kalau di dalam Korintus. Jadi tidak disebutkan soal berapa hari, berapa lama, berapa hari, berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali atau berapa hari sekali gitu ya. Tapi sekali lagi setiap kali kamu berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi
Mungkin disesuaikan dengan kesiapan jemaat ya pada waktu itu. Jadi kalau gereja yang seminggu atau sebulan nggak masalah. Tapi saya setuju dengan Ibu Stefani. Yang paling penting maksudnya adalah tentu bagaimana kita bersikap. Apakah saya sudah benar-benar meniru Kristus ya. Tentu bukan dengan datang ke gereja saja, Zoom kita udah sering dengar itu ya. Tapi menjadi pelaku. Atau kalau dalam kalimatnya Alkitab adalah melakukan seperti yang Kristus lakukan. Sebenarnya begitu ya. Makanya dia bilang apa? Sama seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu mengasihi sesama ya, atau kamu saling mengasihi. Itu perintah yang diberikan Tuhan. Saya pikir sih itu pesan yang paling penting ya, bahwa supaya kamu meniru perilaku Yesus ya. Yang paling utama tentu dalam hal kasih ya. Dan ini yang paling berat sebetulnya. Tapi kalau mau ditanya sekali lagi menjawab atau merespon pernyataannya Bu Stefani ya tentu yang diperintahkan Tuhan tentu saja adalah supaya kita saling mengasihi. Itu sih sebenarnya poinnya. Karena karena tentu saja mengasihi eh, udah luas sekali kan gitu ya. Tapi tidak tidak mungkin ada kasih tanpa seseorang melakukan sesuatu ya, baik itu pengorbanan, baik itu apapun lah itu ya. Pasti ada yang dilepaskan ya ketika orang menyebutnya kasih kan begitu ya. Makanya Tuhan bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya ya atau orang yang dikasihi. Jadi perjamuan kudus sekali lagi salah satu maknanya adalah supaya kita meneladani Yesus khususnya dalam hal kasih intinya begitu ya. Kalau mau dibuat dalam sebuah kalimat. Oke, itu terima kasih. Saya serahkan ke Pastor Ken. Thank you. Oh ya, sama-sama Bu. Makasih ya, terjawab ya. Jadi kita belajar. Saya kasih kesempatan satu orang lagi karena jam sudah satu orang ya. Pertanyaannya 1 menit atau maksimum 2 menit dan kemudian dijawab. Baru kita akan tutup dari dan apa doa oleh Pak Bro Daniel. Silakan. Satu lagi Oke, siapa tadi? ya berarti yang terakhir Daniel, karena mungkin di sini dia yang paling junior di Oh ya. antara kita secara usia. Jadi karena dia Oke. akan nutup dalam doa, kita minta mungkin nanti ini Daniel atau Bu Ira. Saya Bu Ira ini orangnya juga sangat detail gitu. Jadi mungkin Bu Ira satu lagi mungkin agak singkat aja Bu Ira, Daniel baru doa penutup kali Pastor kalau saya boleh request. Ya, ya, ya. Karena Oke, Bu Saya Ira boleh, silakan. selalu Jangan Bu Ira jangan saya selalu boleh. jangan lama. Saya Tirza baru nanti sampai di aja nih. gereja. Oh ya. Saya baru sampai di Oke. gereja. Oke, Jadi oke, saya oke. ada sesuatu yang menggelitik. Eh, jadi begini, tadi saya tangkap pembicaraan dari pendeta John Yohanes. Yohanes Parapak, ya. Eh, bagaimana dengan teologi kemakmuran, Pak? Iya, iya. Kalau kita Iya, iya. memberikan pandangan bahwa ada teologi kemakmuran yang menyatakan bahwa kita perlu doa, perlu ya seperti itulah Pak. Perlu doa dan minta dan apa saja yang kita minta itu harus dibawa dalam doa. Iya, iya. Bagaimana? Ya, Bu, nanti kalau mau diinikan sesi besarnya boleh ya, tapi secara ringkasnya tentu saja teologi kemakmuran adalah penyesatan ya. Dalam pengertian karena teologi kemakmuran itu menyatakan bukti seseorang percaya kepada Tuhan, dia harus kaya secara materi. Itu prinsip mereka ya. Saya ulang. Teologi kemakmuran, salah satu prinsip pentingnya adalah mengajarkan bahwa seseorang itu terbukti sebagai pengikut Kristus apabila dia diberkati secara materi. Itu satu. Ya, itu yang sudah menyesatkan. Kaitannya dengan pelajaran hari ini adalah teologi kemakmuran mengajarkan kalau dalam perjamuan kudus, ya yang tadi saya bilang, kalau mereka melakukan perjamuan kudus, pasti akan mengatakan, mari, saudara yang miskin akan diberkati Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Ya, itu kaitannya ya. Makanya saya katakan tentu sudah menyimpang karena perjamuan kudus tidak ada sama sekali tujuannya untuk itu. Tapi tujuannya untuk mengenang Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Demikian Bu ya. Nah, sesi gedenya ada itu. Banyak sekali nanti kalau mau didiskusikan. Ya, Tuhan berkati kita. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu.
Baik, Pastor Setuju ya? Kemal, kita undang dulu Bu Ira ya. Kalau Oke, boleh, aku minta minta Pastor Kemal, Bu Ira sama Daniel baru doa doa penutup nih untuk waktunya. oke, 1 menit. Kalau untuk saya sih, saya itu kan apa namanya merangkum dari semua yang kita apa namanya pelajari hari ini ya. Jadi saya kalau boleh saya rangkumnya adalah ini mengenai keseluruhan dari keseluruhan itu memang ada kita tahu bahwa seperti yang Pastor Kemal pernah sampaikan bahwa kematian Yesus itu sangat brutal. Itu jadi kita mengingat itu, mengingat apa namanya Last Supper itu adalah seperti itu kejadian di mana pada saat itu apa namanya Tuhan memberikan contoh atau Tuhan memberikan apa segala macam itu semua yang Tuhan lakukan itu adalah menjelang itu apa namanya menjelang jadi menjelang kematiannya. Jadi itu yang kita ingat. Kalau saya itu mengingat-ingat seperti itu. Jadi setiap kali khususnya untuk Jumat Agung itu saya mengingat itu. Jadi bukan cuman Jumat Agung aja, tapi ketika kita apa namanya perjamuan kudus, mau itu dilakukan sebulan sekali, mau itu dilakukan apa namanya sehari sekali atau apapun lah gitu. Tapi kita kembali kita mengingatnya ke situ. Jadi apa namanya sedikit di sini yang aku rangkum dari yang kita sudah dengarkan bersama-sama ialah ingat setiap hari saja kita ingat itu bukan hanya pada saat kita ibadah. Pada saat kita melakukan ibadah baru kita ingat. Terus jadikan kasih, kerendahan hati, pengampunan itu sebagai gaya hidup kita. Itu adalah imitation of Christ. Itu untuk menjawab tadi Ibu Stefania. Jadi kita juga harus waspada terhadap dosa yang mengubah arah hidup kita seperti yang kemarin kita pelajari bersama-sama. Memiliki hati yang terbuka dan hidup dalam terang firman seperti yang ditulis atau kita bisa baca di Amsal 4 ayat 18 sampai 23, menanti Tuhan dengan iman dan harapan, menanti Tuhan dengan iman dan harapan di Mazmur 130 ayat 5. Jadi catatan juga saya adalah kita mengingat Yesus itu bukan hanya kematian, tapi setelah semua yang dilakukan atau pengajaran Yesus sebelum dia mati di kayu salib dan kita mengingat Yesus setelah kebangkitannya. Demikian dari saya. Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Itu nggak ada yang perlu dijawab tuh, Pastor. Oke, Daniel, Bro Daniel. Brother Daniel, silakan. Kalian Oh ya, tutup. kalau jadi paling aku tutup dengan sharing sedikit aja konteks mengenai memori atau mengingat. Jadi sebenarnya secara sains ini udah dibuktikan dan detailnya ada, cuman akan kepanjangan kalau aku share di sini. Tapi TLDR-nya atau ringkasnya adalah science itu udah bilang kalau kita perlu sangat-sangat selektif untuk memilih kenangan atau memori apa yang kita mau simpan. Karena memori yang kita kenang dan ingat itulah yang akan secara berkelanjutan ngedirect respon kita terhadap hidup. Dan respon kita terhadap hidup itulah yang akhirnya akan membentuk diri kita. Jadi, kalau kita banyak mengenang mengenai Tuhan Yesus, pengorbanannya, etc., maka itu yang akan ngedirect respon-respon kita di dalam hidup. Dan respon-respon tersebut yang nantinya akan membentuk jati diri kita di dalam Tuhan Yesus. Dan
Itu yang memang bahkan secara saintifik sudah terbukti, dan itu yang membuat apa yang Tuhan katakan atau apa yang Alkitab katakan itu sangat berarti, karena itu udah diceritakan beribu-ribu tahun lalu dan baru dibuktikan kayak mungkin 40 tahun yang lalu, and still works. Paling itu yang aku mau tambahkan buat sekarang. Eh, dan mari kita tutup session hari ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat karunia, buat anugerah-Mu, sehingga kami boleh berkumpul di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, biarlah setiap firman yang ditaburkan di dalam hati kami, boleh ditaburkan di tanah hati yang subur, sehingga dapat bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang melindungi, memberkati setiap perjalanan kami, sehingga kami dapat menjalankan hari-hari kami sesuai dengan kasih karunia anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu, kuduskan hati pikiran setiap kami, dan biarlah kami boleh senantiasa hidup berkenan di dalam hati-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. 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 Ya. Terima kasih.